Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Dinda Lestari dengan NPM 20204064050062 kelas C PGSD. Di sini, saya akan memaparkan materi mengenai kesehatan gizi, yakni pada submateri penanggulangan masalah kesehatan gizi pada mata kuliah pengantar ilmu kesehatan dengan dosen pembimbing Ibu Endang Wahyuni, MSN. Sebelum kita mengetahui bagaimana cara penanggulangan masalah kesehatan gizi, alangkah baiknya jika kita mengetahui apa saja akibat yang akan kita rasakan atau kita alami jika kita mengalami kekurangan gizi atau mengalami gizi lebih. Pertama, akibat dari kita jika kita kekurangan gizi, yaitu kita akan mudah lelah, penurunan berat badan, kita tidak mudah fokus, kemudian sariawan, mudah sakit, dan juga anemia. Mudah lelah. Mengapa orang kekurangan gizi itu mudah lelah? Hal tersebut disebabkan karena tubuh kita tidak memiliki energi yang disebabkan karena kurangnya mengkonsumsi makan makanan yang bergizi dan sesuai dengan kebutuhan setiap individu, sehingga kita tidak memiliki energi yang banyak untuk melakukan berbagai aktivitas, sehingga kita akan mudah lelah. Kemudian, penurunan berat badan. Orang-orang yang mengalami kekurangan gizi atau tidak mencukupi gizinya, maka akan memiliki berat badan yang rendah karena tubuhnya tidak menerima asupan gizi yang sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan umurnya, sehingga para penderita akan mengalami atau memiliki berat badan yang tidak sesuai dengan tinggi ataupun dengan usianya. Kemudian, tidak mudah fokus atau konsentrasi menurun. Mengapa demikian? Jika kita kekurangan gizi atau tidak mengkonsumsi makanan yang sesuai, maka kita akan mudah tidak fokus, yakni karena kita tidak fokus, maka kita akan mudah merasa ngantuk. Hal tersebut dikarenakan karena otak kita kekurangan asupan gizi dan juga oksigen. Oleh karena itu diperlukanlah mengkonsumsi makanan yang bergizi dan sehat sehingga tercukupinya kekuatan dan juga rasa fokus yang kita miliki. Hal tersebut membuat kita semakin mudah memahami pelajaran, terutama dalam bersekolah. Kemudian, sariawan. Orang-orang yang jarang ataupun tidak mengkonsumsi makanan yang penuh atau penuh gizi, maka akan mudah terkena sariawan. Contohnya, orang tersebut jarang memakan buah-buahan. Nah, biasanya orang tersebut akan kekurangan vitamin C yang menyebabkan mudah terkena sariawan dan masalah mulut dan gigi lainnya. Kemudian, mudah sakit. Mengapa orang kekurangan gizi akan mudah sakit? Hal tersebut karena tubuhnya atau sistem imunitasnya tidak baik atau tidak dapat melawan berbagai virus atau bakteri yang menempel ataupun masuk ke dalam tubuhnya. Sehingga orang tersebut akan mudah sakit dan akan mudah menerima berbagai penyakit. Oleh karena itu, mengkonsumsi makanan yang bergizi serta sehat sangatlah diperlukan untuk meningkatkan sistem imunitas kita sehingga kita terhindar dari segala penyakit. Kemudian anemia. Orang-orang yang kekurangan gizi akan mengalami anemia karena mereka kekurangan vitamin, mineral, serta zat besi yang mampu meningkatkan produksi sel darah merah dalam tubuh sehingga kita terhindar dari anemia. Oleh karena itu, sangatlah penting mengkonsumsi makanan yang tinggi zat besi dan juga tinggi vitamin. Yang kedua, ada akibat kelebihan gizi atau gizi lebih. Orang-orang yang mengalami kelebihan gizi atau gizi lebih biasanya akan mengidap obesitas, yaitu suatu keadaan di mana berat badan melebihi berat badan normal, yang biasanya akan mengalami sulit bernafas atau nafas pendek, kemudian nyeri sendi dan otot kaki, lalu asam lambung naik, depresi, dan juga hipertensi.
sulit bernafas atau nafas pendek. Orang-orang dengan obesitas akan mengalami hal tersebut yang disebabkan karena adanya lemak yang menumpuk pada daerah dada dan juga leher, sehingga kesulitan bernafas baik untuk menghirup ataupun mengeluarkan nafas. Kemudian ada nyeri sendi dan otot kaki. Orang-orang yang mengidap obesitas akan sering mengalami nyeri sendi atau juga nyeri otot kaki. Hal tersebut terjadi karena kelebihan berat badan yang menyebabkan mereka sulit untuk melakukan aktivitas seperti berjalan dan juga bangun dari duduknya. Mengapa itu terjadi? Ya, hal itu terjadi karena berat badan yang menambah beban atau tekanan pada lutut dan pergelangan kaki mereka. Kemudian, asam lambung naik. Orang-orang dengan obesitas sering mengalami ataupun banyak yang mengalami asam lambung naik. Pengidap akan merasakan sensasi terbakar pada dada, rasa sakit dan tekanan di sekitar dada dan leher, yang menyebabkan mereka merasa ingin muntah ataupun mual. Yang lalu ada depresi. Kegemukan bisa memicu depresi. Orang yang merasa dirinya gendut atau kegemukan cenderung lebih mudah stres atau depresi karena malu atau rendah diri terhadap yang dia alami ataupun terhadap postur tubuh yang dia miliki. Sehingga orang-orang dengan obesitas cenderung malu untuk melakukan aktivitas dan bersosialisasi dengan orang lain. Kemudian ada hipertensi. Orang-orang dengan obesitas sering mengalami hipertensi, yaitu orang-orang yang mengidap obesitas akan mengalami hipertensi yang kemudian akan menyebabkan terjadinya sakit jantung, seperti contohnya sakit jantung koroner. Oleh karena itu, keadaan baik itu kekurangan gizi ataupun kelebihan gizi haruslah kita penanggulangi atau kita tanggulangi agar hal tersebut tidak terjadi kembali di kehidupan kita. Kemudian, bagaimana sih cara penanggulangannya? Ya, cara penanggulangan terhadap permasalahan kesehatan gizi, baik itu penanggulangan gizi kurang ataupun gizi lebih, diantaranya yaitu pertama, penanggulangan gizi kurang, meliputi pemenuhan persediaan pangan, peningkatan pelayanan gizi, peningkatan edukasi gizi, peningkatan teknologi pangan, pemberian makanan tambahan dan juga vitamin, dan peningkatan kesehatan lingkungan. Contohnya seperti pemberian makanan tambahan dan juga vitamin. Biasanya di setiap daerah terdapat posyandu, yang mana di setiap posyandu tersebut akan memberikan makanan tambahan ataupun vitamin untuk anak-anak ataupun orang-orang yang mengalami gizi kurang. Pemberian vitamin juga dilakukan untuk mencegah terjadinya anemia, sehingga orang-orang yang mengalami gizi kurang akan tetap kuat dalam beraktivitas. Selain itu juga, pemberian edukasi mengenai pentingnya mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi terhadap masyarakat sangatlah penting dilakukan agar masyarakat paham dan mengerti bagaimana pentingnya mengkonsumsi makanan yang sehat dan juga bergizi. Selain itu, untuk menanggulangi permasalahan tersebut, pemerintah mengadakan pemenuhan persediaan pangan terhadap daerah-daerah yang sulit mendapatkan makanan yang sehat dan juga bergizi. Dengan diberlakukannya cara penanggulangan gizi kurang tersebut, diharapkan tingkat gizi buruk atau malnutrisi di Indonesia ataupun di masyarakat mengalami penurunan bahkan tidak terjadi lagi, sehingga menghasilkan anak bangsa yang cerdas, berenergi, dan juga kreatif serta sehat.
Yang kedua, penanggulangan masalah gizi lebih meliputi memberikan aturan pola makan di mana orang-orang dengan obesitas akan diberlakukannya aturan jam makan, seperti makan pagi atau sarapan pada pukul 6 atau 7 pagi, kemudian makan siang jam 12 atau jam 1, dan makan malam jam 6. Hal tersebut diberlakukan agar mereka yang mengidap obesitas tidak makan melebihi porsi ataupun melebihi hal yang seharusnya ia konsumsi. Lalu ada menerapkan prinsip aturan makan. Hal ini di mana tidak diberlakukannya cemilan ataupun tidak mengkonsumsi makan-makanan ataupun cemil-cemilan yang banyak mengandung pemanis buatan ataupun MSG. Orang-orang yang mengidap obesitas seharusnya menghindari cemil-cemilan seperti keripik, kemudian coklat, es krim, dan makan makanan lainnya yang banyak mengandung pemanis buatan ataupun banyak mengandung pengawet. Kemudian ada tidak mengkonsumsi soft drink, junk food, dan juga gorengan. Tentu, makanan tersebut mampu meningkatkan tingkat obesitas pada diri seseorang, sehingga jika kita mengkonsumsi makanan tersebut, yaitu junk food, soft drink, dan juga gorengan, maka orang tersebut akan memiliki lemak jenuh ataupun lemak yang tidak baik untuk ada di tubuh kita. Oleh sebab itu, diharapkan jika kita mengikuti penanggulangan atau cara penanggulangan terhadap gizi lebih, maka orang-orang dengan obesitas akan mengalami kesehatan yang lebih baik dan tidak lagi mengalami yang namanya obesitas. Selain mengkonsumsi makanan sehat dan juga bergizi, kita juga harus diiringi dengan kegiatan olahraga. Hal tersebut agar makin meningkatnya kesehatan jasmani maupun rohani kita. Oleh karena itu, kita akan terhindar dari segala penyakit. Maka, ayo berolahraga dan tetap menjalani pola hidup sehat. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Salam sehat dan tetap hidup sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.